uh, musikologi. Jadi Hmm. musikologi ini adalah ilmu yang mempelajari musik dari sebuah akademisi atau dari seorang profesor. Musikolog orang yang mempelajari orangnya. Ya. Gitu. Misi saya itu bagaimana sebenarnya musik Batak itu tren di kota urban seperti Jakarta ini. Jadi yang pertama saya pikirkan kemana saya akan masuk, tentunya sama orang Batak dong. Ya. Di mana itu komunitas Batak yang terbanyak? HKBP, gereja. Dulu tantangan ketiga saya menjadi mentor musik Batak. Oh, oke. Pengajar musik Batak. Ya. Bahwa banyak bulian. Ngebully. Apa yang tahu tentang bertahan tentang musik Batak? Horas Dongan BK. Ketemu lagi kita di acara Main Kobah. Nah, kali ini ada tamu spesial. Batak bukan sembarang Batak, Batak yang satu ini luar biasa. Kalau kalian nonton film Ngeri-Ngeri Sedap, abangku yang satu ini, dialah yang ngurusan musiknya, art directornya, ngurusin lokasi, abang kita satu ini yang ngurusin. Kita sambut Abang Martahan Sitohang. Nah, Horas, Abang Awak. Nah, jadi kalau kita lihat dari tamu-tamunya BK, Bang, penampilannya yang paling mantap, yang paling keren, abang lah kulihat. Dengan dandanannya yang merah, mentereng, terus sesuatu di kepala. Coba bisa nggak abang tolong jelaskan itu sebenarnya apa gitu, Bang? Ini namanya tali-tali. Dulunya sebenarnya opung-opung kita yang dulu memang seperti ini. Karena tali-tali itu ditalikan gitu. Jadi hanya sekarang aja sudah lebih inovasi gitu kan, yang segitiga gitu. Tapi sekarang kita coba angkat kembali dalam penggunaan tali-tali. Oh, kembali ke basic gitu Bang ya. Kalau yang short tali sekarang kan segitiga yang dipakai di nikah-nikahan itu kan Bang. Itu. Ikatannya itu kalau ke kiri, ke kanan, ke belakang ada bedanya nggak itu? Beberapa informasi yang kita dapat memang ada artinya yang ke kanan dan ke kiri gitu. Ada beberapa yang mengatakan bahwa kanan perhasudutan, kiri perhabisaran, dan sebaliknya yang kanan ibaratnya sudah berumah tangga, yang kiri masih lajang. Oh. Jadi ada ibaratnya informasi informasi juga. Ibarat kayak pakai cincin di kanan apa, di kiri apa gitu. Oke. Jadi ilmu baru lah ya untuk kalian doan-doan Batak ya. Jadi besok-besok kalau kalian mau pakai tali-tali kayak gitu, ingat kalau kalian udah nikah kemana, kalau belum nikah kemana, jangan salah kan. Oke, jadi Bang, aku di sini ada banyak sebenarnya pertanyaanku kan, tapi nanti kita lihatlah seberapa banyak yang bisa kita masukkan. Kalau memang nggak bisa, nanti kita bikin segmen berikutnya gitu kan, biar banyak acara kita. Yang pertama, kulihat di Instagram abang kan, bio abang itu panjang kali. Musikolog, oke. Terus apalagi pengrajin musik Batak, mentor dan penggiat musik Batak, penggiat toba traveling, budayaan Batak. Abang sebenarnya pengen dikenal sebagai apa, Bang? Saya pengennya sih lebih dikenal sebagai pelestari musik Batak yang meregenerasikan kepada generasi. Berarti kalau ku bilang abang budayawan, lebih pas lah kurasa ya, daripada hanya sekedar penggiat musik dibandingkan dengan budayawan. Kira-kira dari dua ini mana yang abang lebih suka, budayawan atau penggiat musik? Biarlah orang yang mengatakan saya budayawan atau seniman, tapi ya yang jelas saya hanya ingin bagaimana musik tradisi ini lestari dan diminati oleh generasi. Berarti abang itu udah suka musik dari kecil ya Bang ya? Dari umur berapa lah abang kenal sama musik Batak? Sama musik Batak kebenarannya orang tua saya adalah maestro, dan saya lahir di keluarga pemusik tradisi dan baru lahir sudah melihat pembuatan alat musik, dan orang tua saya sudah bermain musik. Tapi saya tidak tertarik dengan musik mulai dulu sampai SMA. Menarik itu Bang, kenapa Bang? Karena ya dulu menurutku musik Batak ini katrok. Agak bahaya ya Bang ya? Karena agak bahaya itu ucapan itu. Kenapa Bang? Bentar, daripada kita nanti rame kan di kolom komentar kita tak apa-apa kata kawan-kawan ini, kenapa Bang? Aku malah pengennya dengan musik barat. Waktu itu gitu.
Tapi ada cerita memang saya tinggal dulu SMA-nya di Samosir. Saya tinggal kelas. Akhirnya dipaksa orang tua, dipaksa abang saya masuk ke SMM Sekolah Menengah Musik di Medan. Jadi saya mempelajari musik itu pertama itu adalah musik barat. Walaupun semenjak baru lahir saya sudah melihat musik Batak. Tapi kan sama-sama barat. Huta Barat. Batak Rantau ya. Batak Rantau ya. Oke. Terus musikolog. Mungkin tadi abang bilang abang lebih suka dibilang sebagai pelestari musik Batak. Tapi musikolog ini kan bisa aku bilang kayak ilmu ya, musikologi gitu. Apa kira-kira itu? Menurut seorang Bang Tahan Sitohang, apa itu musikolog sebenarnya? Musikologi. Jadi musikologi ini adalah ilmu yang mempelajari musik dari sebuah akademisi atau dari seorang profesor. Musikolog orangnya gitu. Tapi musikologi juga mempelajari musik, baik itu organologi, etika, estetika dari musik, sejarah, dan juga peran fungsi musik dalam masyarakat. Apa bedanya orang yang bikin musik sama orang yang belajar tentang musik di musikologi itu? Bikin musik? Ya produser musik Batak. Contohnya Bang Vicky misalnya kan, dibandingkan dengan abang yang belajar tentang musik itu ya mungkin dari sejarahnya, dari hal-hal lain gitu. Apa yang membedakan itu? Pasti akan beda. Salah satunya ya kalau sudah produser, dia akan lebih ke industri. Oh, iya kan? Iya. Hepeng. Oke. Baik. Sementara kalau musikologi lebih menggali lagi musik-musik. Ya. Berarti nggak disetir sama yang namanya industri ya, Bang? Iya. Oke. Terus aku penasaran, abang bilang tadi kan abang lebih duluan kenal musik, duluan suka musik barat. Siapa pemusik barat yang jadi inspirasi Bang Tahan? Kalau pemusik barat dulu memang tidak ada. Hanya senang aja gitu, apalagi lihat pemain drum gitu. Oh, iya. Pantas tadi lihat Bang Tahan banyak bawa alat musik. Nanti kita lihat ya kawan-kawan. Bang Tahan ini bawa sesuatu alat musik, cluenya alat musik itu dipukul. Ya kan? Bisa mejanya juga bisa dipukul, tapi nanti kita lihat. Kita masukkan ke segmen yang lebih mantap daripada ini. Oke. Abang kan udah lama di musik ya. Bang udah lama di musik, apalagi tadi kita serius ngomong tentang gimana seorang Bang Tahan mau melestarikan musik Batak, musik daerah pada umumnya. Tantangan apa yang menurut Bang Tahan paling berat? Ya, tantangan dulu ini sebuah perjalanan saya dari kampung ke kota Medan dan akhirnya ke Jakarta. Tantangan itu bahkan di kelompok Batak itu sendiri gitu. Artinya dulu tantangan ketika saya menjadi mentor musik Batak. Mengajar musik Batak, bahwa banyak bulian, ngebully. Apa yang tahu tentang Martahan, tentang musik Batak. Tapi ya saya terima juga, artinya biarlah generasi-generasi yang saya mentorin itu mengakui bahwa mereka punya ilmu dari. Jadi itu tantangannya. Dan satu lagi media. Bagaimana ibaratnya media mempublish gitu. Jadi sekarang kan menurutku kalau sekarang nggak ada lagi tantangan karena sudah ada Batak Keren. Iya kan? Oke. Ini untuk mempromosikan. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong Batak Keren, Bang, ini sponsor kita lumayan. Gimana, Bang? Kita gaskan dulu sekali, Bang. Biar lebih. Kutuangkan lalu ya. Aku aja yang nuangkan. Abang yang mau yang mana? Yang ini aja lah kayaknya. Biar macamnya tuan rumah yang baik. Macamnya tuan rumah yang baik. Bilang stop, Bang, kalau stop. Stop. Oke. Mantap, bagus juga tuangnya. Stop aja, nanti nanya aja jadi. Karena kalau nggak ada ini, Bang, agak berat perjalanan Batak Keren sebenarnya. Lisoy. Oke. Tegas lagi, Bang. Jadi lebih lembut. Mentor, kita ngomongin mentor. Mentor yang abang maksud ini, abang bikin sekolah atau kawan-kawan yang suka musik datang ke tempat abang,
atau abang datang ke tempat-tempat ya mungkin komunitas atau apa gitu? Gimana bang? Perjalanan sebagai mentor ini kalau bisa bang jelaskan gimana? Jadi perjalanannya, saya dulu ke Jakarta ini merantau ada misi dan punya target. Saya hanya 10 tahun ke Jakarta dan itu akan saya kembali. Tapi memang yang misi saya itu bagaimana sebenarnya musik Batak itu tren di kota urban seperti Jakarta ini. Jadi yang pertama saya pikirkan kemana saya akan masuk, tentunya sama orang Batak dong. Ya. Di mana itu komunitas Batak yang terbanyak? HKBP, gereja. Oh. Jadi saya membuat pelatihan-pelatihan di gereja-gereja HKBP yang notabene orang Batak 99,999% kan. Iya. Jadi dari situ akhirnya saya juga buka satu tempat khusus privat. Bahkan dulu awal-awal itu saya dulu mengajarkan musik Batak itu memberikan informasi siapa mau belajar saya datang gitu. Bahkan tidak di awal di Jakarta ini sampai masuk ke UNJ, anak-anak musik, ke IKJ gitu, mengusulkan diri aja gitu kan. Jadi menarik. Artinya itu proses yang berapa tahun dan sekarang ini ya menurutku sudah banyak generasi-generasi di Jakarta ini yang Menurut Bang Tahan, dari semua kolaborasi itu berarti sebelum ke sana. Tadi kan Abang bilang mau 10 tahun aja di Jakarta. Abang udah berapa tahun di Jakarta ini? Aku udah 10 tahun, belum 10 tahun aku udah pulang. Aku sebenarnya sudah tinggal di Danau Toba. Oh, iya, Mekail, Marlange. Oh iya, cocok kali. Nah, balik ke pertanyaan tadi, Bang. Kolaborasi. Berarti Abang kan udah kolaborasi sama banyak pemusik-pemusik Batak lah di Jakarta ini kan, atau di Jabodetabek ini. Lancar semua nggak? Atau pernah bentrok ya mungkin, Aisyah kepentinganmu mak gitu mungkin kan. Pernah nggak ada masalah gitu, apalagi dengan orang-orang yang duluan sampai ke sini? Kan biasanya ada sentimen-sentimen kayak gitu, Mama. Pasti ada seperti itu, tapi ya kita tetap pintar-pintar lah menyikapi gitu. Selalulah merendahkan diri gitu. Manganju ya, Bang. Manganju. Mantap. Oke, Bang. Kolaborasi berarti Abang udah paham lah, udah fasih kali tentang itu. Sekarang kita mungkin nostalgia ke masa-masa Abang di awal-awal gitu kan. Menurut Abang target yang tepat tentang kolaborasi Abang itu siapa? Anak-anak muda Batak yang lahir di sini kah? Atau anak-anak muda Batak yang Batak rantau kah? Atau siapa sebenarnya targetnya? Atau mungkin Abang ngelihat di internasional kayaknya gue lebih bisa ini menggas ini gitu kan. Jadi karena aku lihat di Instagram Abang itu jalan-jalannya ngeri kali ya. Aku sampai pun enggak aku ke sana kan. Abang udah ke Amerika, kemana gitu. Ya memang saya syukuri dengan musik tradisi ini saya bisa mengelilingi dunia ini mungkin sekitar 40 negara gitu kan. Dengan musik tradisi ini kan ya harus saya syukuri. Kalau berkolaborasi ya sudah banyak juga berkolaborasi dengan musisi top nasional, dengan Slang, Iwan Fals, Laify Kisiani Fars yang sampai saat ini juga aktif juga, dengan Judika juga gitu. Tapi yang saya impiankan berkolaborasi itu dan itu sudah terwujud sebenarnya. Murid-muridku yang dulu yang pernah ku mentoring. Murid-murid Bang Tahan iya, yang sekarang. Yang 10 tahun yang lalu, artinya 10 tahun yang lalu bahwa kami sudah bisa bermain bersama. Mantap. Jadi ya kolaborasi yang aku inginkan bagaimana berkolaborasi dengan anak-anak yang lahir di Jakarta ini, yang belajar musik Batak di Jakarta ini. Saya tunggu kolaborasi mereka di Danau Toba. Jadi liburannya jangan keluar negeri lagi, ke Danau Toba dong. Terus ketemu sama saya, baru saya buat nanti di atas kapal kan main musik. Listriknya dari mana? Kolaborasi sama musisi lokal atau musisi Batak yang lain ya mungkin kita nggak menggampangkan ya Bang ya, tapi bilang itu akan lebih mudah dibandingkan dengan kolaborasi sama musisi pop tanah air apalagi kayak Slang, Iwan Fals dan lain-lain. Abang ada ide nggak, ada kepikiran nggak? Aku besok-besok mau kolaborasi sama mereka, bikin subkultur baru, subgenre musik baru. Jadi bukan cuma Batak aja, ya mungkin pop Batak apa, Batak reggae, atau misalnya jazz Batak, EDM Batak gitu. Pernah nggak kepikiran? Saya sudah pernah mengalami itu semuanya. Dengan
kolaborasi world musik, artinya bagaimana gondang Batak masuk dengan tabla India, buceng Cina, itu sudah saya lalui. 2011 saya sudah konser dengan beberapa seniman, karena dulu saya memang bergaulnya sama musisi-musisi tradisi yang luas gitu, artinya baik Indonesia, baik mancanegara gitu. Dan untuk di jazz, saya sudah pernah ikut terlibat di Java Jazz pertama 2011, itu yang mengangkat tema Batak kita. Itu Batak Sensation. Dan itu waktu itu Lai Judika masih belum sehits yang sekarang gitu, waktu itu jadi vokalis kami. Kami band dari Medan, Jazz Community. Jadi masa itu sudah hanya memang EDM. Saya pingin ya ada keinginan juga berkolaborasi dengan EDM. Kalau dulu kan ada Alfire. Sebelum Top Dia saya sudah sering diskusi juga, udah pernah berkolaborasi. Gitu. Tapi ada harapan saya nanti di Danau Toba bagaimana EDM ini juga bisa muncul dengan EDM etnik gitu. Menarik. Memang tak terikuti perjalanan abang ini udah panjang kali gitu. Aku setengah aja pun merasa kayak luar biasa kali abang awak ini bang. Gitu. Tapi gini bang, abang kan salah satu pemusik Batak yang masih setia, ya kan? Setia sama musik Batak. Nggak banyak kayak abang ini. Mungkin kalau di daerah Sumatera sana kita balik ke pulau kita sendiri banyak yang kayak abang kan. Tapi di Jakarta ini bahkan di internasional nggak banyak, jarang lah aku bilang. Bahkan ya mohon maaf, Lai Judika aja pun cuman sedikit lagunya yang betul-betul etnik Bataknya kental gitu. Menurut abang, apa yang bikin lagu Batak ini unik dan yang bikin abang setia dengan ya lagu etnik ini, lagu musik etnik ini? Ya satu melihat mungkin darah dan jiwa saya. Iya, sudah. Tadi kan sudah saya cerita lahir saya. Wah, udah lihat gondang, udah bunyi gondang, okay. Dan setelah saya masuk ke perguruan tinggi etnomusikologi, di situ saya melihat ternyata etnomusikologi ini mengangkat, melestarikan musik-musik tradisi. Jadi dari situ memang akhirnya konsisten saya, dan dari situ juga kebetulan dulu skripsi saya Taganing. Oh, oke. Alat musik perkusi Taganing. Ya. Dan saya mengkaji organologinya. Dan setelah itu saya pikir ketika ini siap skripsi ini, apa sih pencapaiannya Taganing ini? Implementasinya. Iya, implementasinya di lapangan akhirnya ya bagaimana mengajarkannya, bagaimana Taganing ini berkolaborasi. Kan bisa kita lihat contohnya seperti djembe. Itu dari Afrika, tapi sekarang di mana-mana udah ada djembe kan? Oh, yang dijepit di paha itu bang? Oke. Ya. Bisa itu kan jadi mendunia juga gitu kan? Iya. Bahkan diawali dengan Piala Dunia awalnya kan? Iya. Jadi kenapa nggak bisa juga ibaratnya gondang Batak ini, Taganing itu bisa seperti itu. Padahal secara ilmu etnomusikologi, alat musik Taganing ini alat musik yang perkusif yang terunik di dunia. Hanya 3. Kenapa? Satu di Afrika, itu 8 gendang. Oke. 2 di Burma itu 12. Artinya dengan nada kromatisnya musik barat. Bunyiannya. Yang 1 di Batak Toba 5. Kenapa? Alat musik perkusif yang dicuning dan bermain melodi. Tapi tidak seperti yang kita pikirkan, bahwa melodi itu secara tonalitas dari musik barat, ibaratnya do re mi fa sol la si do. Tapi kan ada bunyinya, berbeda, ada nadanya. Jadi menurut para etnomusikolog bahwa Taganing itu alat musik yang terunik di dunia. Berarti kayak suara orang ada warna yang berbeda. Bahkan abang adik pun yang kembar pun suaranya warnanya beda gitu ya bang ya. Jadi bukan hanya ibaratnya irama, tapi bisa nyanyi ya kayak gitu kalau kita dengar Taganingnya gitu. Oke. Itu tadi kan masih pakai mulut ya, akapela. Nanti kita tantang abang ini ngasih tunjuk yang sebenarnya ya. Kita tunggu ya. Melestarikan musik. Tadi kan abang melestarikan musik. Di kondisi yang sekarang itu pasti banyak bukan tantangan aku menyebutnya, lebih ke cibiran. Karena tadi abang bilang di awal, abang juga dibully dulu tuh awal-awal kan. Mungkin ada cibiran dari kawan-kawan, ngapain sih kau balik lagi musik Batak, udahlah.
nggak komersil, nggak bisa itu dijual gitu. Gimana cara seorang Bang Tahan Sitohang untuk meminimalkan suara-suara sumbang itu gimana Bang? Ya, meminimalkan suara sumbang itu ya pertama ketika sudah ada hasilnya yang mencibir itu kan. Jadi ketika banyak anak-anak muda yang belajar, yang bisa memainkan musik Batak gitu, walaupun nanti mereka bukan menjadi pemusik tradisional, tapi paling tidak sudah ada kecintaan mereka melalui musik menunjukkan identitas mereka bahwa mereka adalah Batak. Biarkan karya yang bersuara ya Bang. Bersuara. Kali ngeri kali Bang. Oh mantap kali Bang. Emang kalau ngomongin karya ini agak susah sebenarnya Bang, karena balik lagi, karya itu kan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan apel ke apel sebenarnya. Gayanya Abang mungkin beda sama gaya musisi lain gitu kan. Kayak musisi lain mungkin nggak cocok sama Abang, atau secara frontal bisa dibilang lah saling mengganggu mungkin gayanya. Tapi pasti dari sekian banyak musisi yang udah pernah Abang ajak kerjasama, ada musisi-musisi yang Abang paling suka kerjasama dengan siapa? Nggak tahu, nanti produser kita mungkin kita tanya aja bisa sebut nama atau enggak gitu. Tapi kalau memang nggak bisa, kita bisa alihkan pertanyaannya ke depan. Rencana Abang mau kolaborasi sama siapa? Ya, untuk kolaborasi sekarang belum ada untuk sama musisi gitu. Paling kolaborasinya tadi, aku hanya mengharapkan kolaborasi bersama dengan murid-muridku. Oh, mantap. Itu yang mungkin lebih abadi. Ngeri kali memang guru awak ini. Udah abang awak, guru awak, apa lagi? Kawan awak. Kawan awak. Oke, menarik Bang. Kalau kolaborasi sama musisi mungkin Abang nggak punya target. Ya. Tapi kan kayak yang tadi gue bilang di awal, Abang udah kolaborasi sama artis film. Kan? Contohnya di satu film yang terkenal kala di kalangan kita, yang Ngeri-Ngeri Sedap itu. Bisa nggak Abang jelaskan kenapa Abang bisa masuk ke situ awalnya? Jadi cerita memang di lingkungan itu sebelumnya aku kan udah di Toba pada saat itu. Ya, betul. Jadi waktu di Jakarta sama sutradara ini kan mamanya Boris Sitohang. Aku kan senang sama anak muda. Si Bene? Mamanya kan Boris Sitohang. Jadi dulu waktu di Jakarta, aku ketika di Jakarta aku mengumpulkan naposo-naposo Sitohang Burubere. Jadi dari situ kenal terus sama pemeran-pemeran yang lain juga, bahwa sebelumnya kita sudah pernah berproses juga. Iya. Jadi dari situ sebenarnya pas mau berproses itu ditelepon sutradara. Tulang di Danau Toba kah? Iya. Kenapa? Aku mau buat film. Cerita dulu tentang sulang-sulang Pahokku. Itu sebenarnya temanya Ngeri-Ngeri Sedap itu. Saya cerita. Oke Tulang, nanti kalau ada bantuan boleh kah Tulang? Kenapa enggak? Dari situ keterlibatan dan diskusi bagaimana musik di dalam adatnya, bagaimana ketika konteks adat itu di pesta adat Batak. Jadi dari situ keterlibatan saya dengan Ngeri-Ngeri Sedap. Jangan-jangan yang ada adegan yang musik Batak itu Abang di situ salah satu pentolan deh. Yang pesta itu. Yang pesta itu betul. Mana aja? Iya. Abang itu. Iya. Ngeri kali Abang udah jadi bintang film. Udah keluar negeri, udah jadi mentor, udah jadi guru, udah jadi aktivis. Aku jadi apa? Tapi nggak apa-apa lah, salut sama Bang. Jarang-jarang memang ada orang yang suka etnik, setia sama etnik itu, dan akhirnya bisa membuat etnik itu jadi mendunia gitu kan. Terus, ini kan udah selesai, yang Ngeri-Ngeri Sedap itu udah selesai. Ke depan ada proyek lain nggak Bang? Ada di bulan 9 ini, Ngeri-Ngeri Sedap musikal. Menarik. Apa itu Bang? Itu pertunjukan musikal di Jakarta ini. Yang diprakarsai oleh Naposo Bulung loh. Naposo Bulung HKBP. Oh, NHKBP. Iya, NHKBP baratnya. Ya, tapi cara produksinya ini aku lihat ya udah profesional gitu. Jadi itulah yang lagi berproses persiapan untuk bulan September. Konsepnya gimana tuh Bang? Jadi sebenarnya konsepnya musikal. Artinya film itu diangkat kembali hanya dalam sebuah pertunjukan. Semua adegannya dimasukkan ke situ, ke musikal itu, atau cuman adegan-adegan yang paling semuanya. Gitu? Semuanya. Dari menit pertama sampai menit terakhir.
dibantu dengan visual juga nanti gitunya, tapi drama musikal lah gitu. Berapa bulan, berapa tahun lah Bang udah persiapkan untuk proyek besar itu? Jadi sebenarnya kita ada beberapa director yang terlibat di sana. Saya hanya director dalam penasihat budaya aja dan musik. Art director. Kalau dibilang art. Nggak apa-apa Bang, menyombong aja nggak apa-apa sesekali. Art director, oke. Beberapa orang kami di sana memang terlibat, baik ada musiknya, musik directornya, ada koreografernya, ada. Jadi aku dalam musiknya dan bagaimana sebenarnya biar mereka juga bisa kebayang, artinya para cast ini bisa tahu bagaimana sebenarnya Batak itu. Baik dari tarombonya, dalam pestanya nantinya ketika dalam adegan, dalam pertunjukan musikal itu. NHKBP itu tadi di musikal ini jadi apa? Mereka sebenarnya penyelenggara, tapi mereka mengcasting semua aktor ini dari gereja-gereja seluruh Jakarta. Oh, bentar, gereja HKBP aja? Iya. Oh, gereja HKBP aja. Dan terbuka juga untuk umum gitu. Oke. Jadi mereka itu memang betul-betul dari nol ibaratnya dalam proses ini. Bahkan di situ mereka dilatih jadi actingnya gitu. Tapi selama ini berapa bulan berproses, aku lihat ini sudah seperti orang profesional yang lagi dipersiapkan pertunjukannya gitu. Ilmu Abang yang di etnomusikologi, itu seberapa besar perannya itu sebagai Abang jadi art director itu? Sebenarnya kecil sih. Artinya kayak seperti kemarin kita kasih juga pembekalan habatakon. Habatakon itu baik ibaratnya adat, tarombo, musik, peran fungsi ulos, tortor itu gitu kan. Karena ya paling tidak itu akan membangun spirit mereka juga ibaratnya semangatnya atau dengan dalam nanti di adegan musikalnya gitu. Dan musiknya gitu. Dari musiknya sendiri kalau di Ngeri-Ngeri Sedapnya kan nggak terlalu banyak mungkin ya musik etnik gitu kan. Nanti di Ngeri-Ngeri Sedap musikal ini lebih banyak atau gimana kira-kira rencananya Bang? Karena memang ada beberapa berubah dari lagu-lagunya yang di film itu nantinya karena ada lagu-lagu yang diciptakan baru. Di dalam khusus musikal, untuk musikal ini. Gitu. Jadi tetap ada kan musik tradisinya ada tetap gitu. Ya. Apa tantangan terbesar Abang sebagai ini? Mungkin aku nggak tahu ya, Abang di sini baru pertama kali jadi art director khusus musikal atau bukan, itu dulu pertanyaan pertamanya? Sebenarnya mungkin di dalam musikal baru pertama kali. Baru, tapi di dalam Batak itu kan sudah ada sebenarnya seni pertunjukan seperti ini. Oh iya. Apa itu? Opera Batak. Oke. Si Gali-Gali juga bukan? Enggak, opera Batak. Okay. Opera itu kan sebenarnya musikal. Hanya aja istilah opera kalau dulu di barat itu opera. Sampai di Batak biar nampak opera. Jadi ya aku melihat sebenarnya musikal ini yang lagi dipersiapkan ini menurutku menjadi sebuah opera Batak reborn gitu kan. Aja sajiannya aja bagaimana gitu kan. Menarik, artinya menarik. Dalam opera itu aspek seni, musik, tari, dialog, artistik apa semua kan ada di dalam pertunjukan musikal gitu. Susah nggak Bang kerja sama cast-castnya itu? Sebenarnya kalau susahnya enggak, karena mereka ketika kemarin itu beberapa kutanya, kamu kenapa terlibat? Mereka bilang bangga dengan Batak. Oke. Darah itu masih ada ya Bang? Iya. Cuman nggak ada yang mancing gitu mungkin ya. Oke. Berarti peran Abang di situ kalau bisa kusimpulkan sebenarnya bukan cuma sekedar art director aja Bang. Abang itu kayak motivator untuk anak-anak muda Batak khususnya NHKBP ya. Untuk ayo ikut sama kami bikin acara kegiatan yang ya paling nggak nanti kalau udah tua kalian bisa kalian bilang sama anak kalian opung dulu di sini loh gitu kan, atau bapak dulu di sini gitu. Ya luar biasa. Kapan itu tayang Bang? Tanggal 15 September di Teater Besar Tim Taman Ismail Marzuki Cikini. Ada jamnya udah? Ada jamnya 2 kali pertunjukan, jam 3 dan jam 7. Tiket udah bisa dibeli kapan Bang? Sudah. Udah bisa dibeli dari sekarang? Nanti bisa belinya di loket.com. Oh, loket.com. Oke. Ini kan yang nonton banyak nih Bang, ratusan ribu ya kan. Bisa nggak Abang promosikan, tapi pakai bahasa Batak ya Bang? Promosikan intinya kasih tahu nanti ada acara Ngeri-Ngeri Sedap musikal.
nanti tanggal sekian nonton Klien Ece gitu mungkin. Bisa nggak Bang? Horas tu saluhutna akka naboro tulang haha anggi pi naribot ala adong ulaun drama musikal ngeri-ngeri sedap tanggal 15 September 2020 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Si Pardoho mahita jala robe mahamu buat kamu akka todong tak asa retahi taro lau manoton ngeri-ngeri sedap musikal persembahan dari Sian Naposo HKBP Kebayoran Baru. Hebat itu. Mantap. Oke Bang, pesan terakhir untuk anak-anak muda Batak. Secara khusus kita sebenarnya pesan ini bukan cuma untuk anak-anak muda Batak, anak-anak muda yang suka musik etnik, gitu kan. Tapi secara khusus anak-anak muda Batak, ada pesan terakhir nggak buat mereka? Ya ini terserah mau Abang sampaikan pakai bahasa Batak, terserah bahasa Indonesia, terserah senyamannya Abang aja. Kebudayaan itu dinamis seiring dengan berjalannya waktu. Pesan, ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu, karena budaya adalah identitasmu. Luar biasa. Oke, jadi itu tadi Dongan BK, udah kalian lihat seorang Bang Martahan Sitohang, proyeknya banyak, aktivitasnya juga banyak, melebihi kita yang masih muda sekarang. Jadi kedepannya ayo kita support budaya-budaya Batak, khususnya musik Batak, karena kalau bukan kita yang support siapa lagi, gitu kan. Itu aja dulu, sampai jumpa di kombur-kombur berikutnya, main kobah.